Di SMA 5 ini kan ada MPK yang tentu menghadirkan program-program yang sejalan nih sama kayak menyalurkan aspirasi murid kepada guru. Nah, tapi mungkin dari segi memaksimalkan potensinya itu masih kurang menurutku. Karena saat ini itu banyak juga kayak murid-murid yang masih takut buat cerita. Banyak banget murid-murid kayak yang masih takut memberikan aspirasi ke guru karena mereka takut dijudge, mereka takut nanti malah ditanya-tanyain dimarahin dan lain sebagainya. Padahal memberikan aspirasi itu bukan merupakan suatu kesalahan, itu merupakan bentuk bahwasanya kita tuh peduli dengan lingkungan sekitar kita gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Sekolah. Selamat datang di Barito Media Podcast, teman diskusi sumber inspirasi. Di episode kali ini kita bakal ngobrolin topik yang dekat banget sama kehidupan kita sebagai siswa di sekolah. Karena topik kita kali ini itu tentang aspirasi dan pandangan siswa terhadap fasilitas serta kenyamanan belajar di sekolah. Pastinya menarik banget ya. Karena kita bakal dengar langsung gimana sudut pandang siswa tentang kondisi belajar yang ada di sekolah, mulai dari fasilitas, suasana belajar, sampai harapan ke depannya. Nah, biar obrolannya makin seru nih, kita kedatangan narasumber kita, yaitu Gilang yang juga merupakan duta genre dari SMA Negeri 5 Kota Magelang. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita sapa yuk narasumber kita hari ini. Halo Gilang, apa kabar? Halo Rara, kabar baik nih, alhamdulillah banget. Hari ini sehat dan tidak kurang dari satu apapun. Rara sendiri gimana Rara? Buat aku alhamdulillah hari ini aku dengan kondisi yang sangat sehat. Terima kasih ya kamu udah menyempatkan waktu buat hadir di podcast Barito Media Podcast. Boleh dong kita kasih sapaan dulu ke teman-teman yang ada di rumah. Oke, mungkin aku sekalian perkenalan aja ya. Boleh, silakan. Oke, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gilang Akbar, akrab dipanggil Gilang, dan saya merupakan siswa di SMA Negeri 5 Kota Magelang. Salam kenal semuanya. Salam kenal Gilang. Oke Gilang, karena kamu sebagai siswa di SMA Negeri 5 Kota Magelang ini, menurut Gilang itu sejauh ini fasilitas yang ada di sekolah itu udah seberapa mendukung sih buat kegiatan belajar dan aktivitas sehari-hari kita ini? Oke, berarti kita langsung masuk ke pembahasan aja nih mengenai fasilitas yang ada di SMA Negeri 5 Kota Magelang ini. Kalau menurut aku sendiri nih ya Rara, fasilitas yang ada di SMA Negeri 5 Kota Magelang itu udah bagus banget. Apalagi di SMA Negeri 5 Kota Magelang itu udah ada yang pertama GSG ya kan, gedung serbaguna. Kemudian juga ada laboratorium mulai dari lab komputer, lab biologi, lab IPA dan sebagainya. Terus juga ada perpustakaan, terus juga ada kantin yang lumayan bersih dan lain sebagainya. Tapi menurutku masih ada beberapa fasilitas-fasilitas yang memang belum dimanfaatkan dengan maksimal. Contohnya nih kayak misal laboratorium. Itu tuh biasanya cuma dipakai ketika pas jam pelajaran tertentu aja, dan itu pun selalu dipakai gitu. Jadi kalau menurutku sendiri, fasilitas yang ada di SMA 5 ini udah cukup bagus banget. Tapi mungkin dari segi pemanfaatannya aja ya yang masih kurang maksimal gitu. Oke, kalau dari pengalaman kamu sendiri nih, ada nggak sih fasilitas yang bikin kegiatan belajar jadi lebih efektif dan lebih nyaman? Oke, kalau yang bikin kegiatan belajar jadi lebih efektif dan nyaman, itu menurutku ada di kelas masing-masing ya, biasanya yang kita rasakan misal ketika lagi pembelajaran di kelas dan lain sebagainya. Kalau menurutku yang mempengaruhi itu yang pertama, fasilitas seperti kayak meja dan kursi yang ada di kelas itu benar-benar ngaruh banget sih sama kenyamanan. Terus juga fasilitas-fasilitas yang ada di kelas, misal kayak papan tulis, terus proyektor dan kipas angin juga penting banget tuh. Apalagi kalau misal kita gerah nih ya kan ada di kelas, nah itu tuh pasti ngebikin kita jadi nggak fokus kalau misal kita lagi belajar. Terus juga nih, ini sebenarnya terkhusus di beberapa kelas aja, itu biasanya jaringan internetnya lemot banget. Jadi walaupun udah pakai paket data, tapi tetap lemot gitu. Jadi pas ada pembelajaran yang pakai
handphone itu jadi terganggu dan nggak maksimal gitu. Misal bakal ada ulangan atau susulan atau remedi, nah itu tuh pasti nanti bakal kayak keganggu gitu. Mulai entah itu ada murid yang belum masuk ke websitenya atau masih loading dan lain sebagainya. Nah itu menurutku cukup mengganggu sih. Mungkin itu dulu sih dari aku. Oke, menurut Gilang seberapa penting sih fasilitas di sekolah itu bikin suasana belajar jadi lebih menyenangkan? Oke, jawabannya penting banget. Karena misal nih, sekolah kita, misal kita memiliki suatu bakat, tetapi sekolah kita tidak bisa memberikan fasilitas yang mendukung bakat kita tersebut. Tentu kenyamanan kita di sekolah itu bakal terganggu, ya kan? Nah, maka dari itu kalau menurut aku sendiri, fasilitas di sekolah tuh sangat amat mendukung terhadap kenyamanan belajar di sekolah. Misal kita ambil contoh satu lagi di perpustakaan, misal. Ketika kita ingin belajar mencari referensi dan lain sebagainya di sekolah, nah itu kan biasanya kita pakai perpustakaan, entah itu cuma buat nyantai-nyantai, nyari buku, nyari referensi dan lain sebagainya. Nah, kalau misal di suatu sekolah nggak ada perpustakaan, tentu kegiatan belajar mengajar itu pasti terganggu dan bikin kita tuh nggak nyaman saat belajar gitu. Jadi jawabannya penting banget sih menurut aku. Oke, kalau melihat kondisi sekolah yang sekarang, fasilitas apa sih yang menurut Gilang itu perlu lebih diperhatikan dan dikembangkan buat kedepannya? Oke, fasilitas yang harus dikembangkan lebih. Kalau menurutku yang saat ini harus diperhatikan banget di SMA 5 ini adalah kamar mandi sih. Ya kan, apalagi kamar mandi cowok. Tahu sendiri kan kayak gimana ya. Kondisinya tuh udah kayak ini kebun-kebun lah ya kan. Entah itu baunya yang nggak enak atau apa, itu pasti ada jadi kamar mandi ya kan. Nah, kalau menurutku di SMA 5 ini kekurangannya masih di kamar mandi, mulai dari pencahayaan yang kurang, lampunya, terus juga ada dari pintunya. Kadang pintu tuh ada yang nggak punya kunci tuh ya kan. Jadi kalau pas lagi di kamar mandi, misal lagi buang air kecil, itu suka trust issue sama yang di luar. Iya, jadi deg-degan pas mau buang air kecil atau ngapain gitu. Terus juga kadang kalau misal siswa mau ganti baju, misal mau ganti baju ke olahraga atau dari olahraga ke OSIS ke pramuka, nah itu kan pasti biasanya gantinya di kamar mandi. Nah itu tuh biasanya nggak ada cantelan gantungannya gitu loh. Nah itu ganggu banget, iya, bikin susah murid juga. Kalau itu dari aku sih, itu mungkin itu aja. Oke, kalau komunikasi antara siswa dengan sekolah tentang fasilitas sekolah ini udah berjalan dengan baik atau belum ya kira-kira? Oke, berarti komunikasi antara siswa dengan guru ya? Iya. Oke, kalau menurutku sendiri sejauh ini sih sudah cukup berjalan ya dengan baik. Apalagi di SMA 5 ini kan ada MPK yang tentu menghadirkan program-program yang sejalan nih sama kayak menyalurkan aspirasi murid kepada guru. Nah, tapi mungkin dari segi memaksimalkan potensinya itu masih kurang menurutku. Karena saat ini itu banyak juga kayak murid-murid yang masih takut buat cerita. Banyak banget murid-murid kayak yang masih takut memberikan aspirasi ke guru karena mereka takut dijudge, mereka takut nanti malah ditanya-tanyain, dimarahin dan lain sebagainya. Padahal memberikan aspirasi itu bukan merupakan suatu kesalahan. Itu merupakan bentuk bahwasanya kita tuh peduli dengan lingkungan sekitar kita gitu. Jadi untuk saat ini sudah cukup bagus, tetapi secara pemaksimalannya mungkin masih bisa dimaksimalkan lagi gitu. Iya, benar banget. Kalau menurut Gilang nih, apa sih peran siswa dalam menjaga dan memanfaatkan fasilitas serta menciptakan suasana yang nyaman di sekolah? Oke, berarti ini peran siswa ya. Iya. Oke. Kalau peran siswa sendiri menurutku sebenarnya cukup banyak ya teman-teman. Kadang dimulai dari hal-hal simpel kayak menjaga kebersihan, buang sampah di tempatnya, atau misal kayak ya sekedar nggak buang sampah di laci, itu udah termasuk cara kita untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan di sekolah gitu ya kan. Karena lingkungan yang bersih itu juga mencerminkan mencerminkan lingkungan yang sehat juga gitu ya, dan mencerminkan situasi yang nyaman seperti itu teman-teman. Jadi menurutku yang bisa dilakukan oleh siswa yang paling simpel adalah menciptakan lingkungan yang bersih. Nah kemudian nih teman-teman, ada juga satu yang nggak kalah pentingnya, yaitu adalah mencegah bullying. Karena kalau misal kita lihat saat ini nih teman-teman, banyak banget kasus-kasus bullying yang terkadang tuh cuma dianggap remeh, yang bersembunyi di belakang kata bercanda. Nah
Padahal kalau misal bercanda itu udah masuk ke ranah-ranah yang mulai tidak mengenakan ya kan, temen yang diajak bercanda itu juga gak suka, nah itu masuknya udah ke ranah bullying, dan itu ngebikin suasana sekolah jadi gak enak banget. Jadi mulai sekarang nih teman-teman, yuk kita bikin suasana sekolah yang nyaman bersama-sama, karena kalau bukan kita ya siapa lagi gitu. Iya. Kalau boleh dikasih pilihan nih, kan banyak banget fasilitas yang ada SMA di SMA Negeri 5 Kota Magelang ini. Gilang bakal pilih fasilitas apa yang paling Gilang sukai, sama fasilitas apa yang mungkin perlu ditambahkan ke sekolah kita ini. Oke, kalau fasilitas yang paling disukain itu yang pertama jelas kantin ya teman-teman. Karena di kantin itu kita bisa nyantai, bisa ngobrol sama temen, sama ibu kantin ya kan, dan ya kita bisa nyantai gitu ya kan. Kemudian fasilitas kedua yang aku paling suka juga itu adalah masjid teman-teman. Karena di masjid itu lingkungannya adem ya kan, sejuk, terus juga nggak panas, dan kita bisa nyantai tidur-tiduran, ngobrol sama temen, kadang juga sama guru kalau misalnya ada kesempatan. Jadi ya nyaman banget pas di kantin sama di masjid itu. Terus kalau misal fasilitas yang harus ditambahkan, menurutku lebih ke fasilitas yang harus dimaksimalkan sih. Kalau menurutku sendiri fasilitas harus dimaksimalkan itu adalah di labnya ya, di lab, entah itu lab komputer, lab IPA, lab biologi dan lain sebagainya, dan juga di kamar mandi tadi. Karena menurutku sebenarnya masih banyak banget potensi dari lab itu ya kan, yang bisa kita maksimalkan ya. Tetapi mungkin saat ini belum terjamah gitu sama murid-murid. Terus juga ada di perpustakaan ini nih teman-teman. Karena banyak banget sekarang ini siswa yang takut masuk ke perpustakaan gitu. Entah apa alasannya, padahal seharusnya perpustakaan ini dimanfaatkan oleh para siswa untuk baca-baca buku ya kan, sekedar refreshing, nyari informasi dan lain sebagainya. Tapi sekarang malah banyak siswa tuh kayak yang takut gitu loh masuk ke perpustakaan gitu. Boleh dijelaskan takutnya itu karena apa nih? Nah ini biasanya nih teman-teman, kalau misal di murid-murid itu kenapa kok pada takut? Kalau menurutku sendiri mungkin karena apa ya, di perpustakaan itu kan kita biasanya nggak boleh kayak berisik gitu ya kan. Padahal kalau misal kita lagi ngobrol sama temen atau lagi apa itu kan pasti berisik banget gitu ya. Nah itu mungkin yang ngebikin kita tuh kayak kurang nyaman aja gitu. Takutnya tuh bukan takut secara langsung, tetapi takut karena takut mengganggu mungkin, atau takut apa yang ngebikin kita tuh jadi nggak nyaman buat berada di situ gitu loh ya. Oke, kalau misal nih kita dikasih kesempatan buat nyampein aspirasi langsung ke sekolah, kira-kira aspirasi yang paling penting yang Gilang mau sampaikan ke sekolah itu apa sih? Oke, aspirasi yang bakal aku sampaikan ke sekolah, mungkin kalau dijawab sekarang bakal banyak banget ya teman-teman jawabannya, karena aspirasi ke sekolah kan pasti beraneka macam, beraneka ragam. Antara aku dan temenku jawabannya bisa beda gitu ya. Nah kalau dari aku sendiri yang pengen aku sampaikan, yang pertama itu adalah fasilitas yang ada di kelas, mulai dari yang pertama proyektor, karena kadang tuh proyektor tuh ada yang udah ngeblur. Nah jadi siswa yang di belakang tuh kurang kelihatan gitu, saat pembelajaran jadi kurang nyaman juga. Terus juga ada dari apa ya, meja, kursi, kadang ada yang udah apa ya, udah rusak dan kurang kokoh gitu ya kan kursinya. Terus juga mungkin di fasilitas kamar mandi sih, itu yang terpenting juga, karena menurutku kamar mandi yang nyaman tuh menjadi kunci kenyamanan siswa. Wis. Iya itu betul banget, itu relate banget ya teman-teman. Kita lagi apa ya, pengen istirahatin ke kamar mandi gitu, terus kamar mandinya kotor, bau, itu kan nggak nyaman banget ya. Jadi nggak mau, terus nanti malah jadi menunda-nunda kan, bahaya. Iya. Oke, kalau menurut Gilang nih sekolah yang ideal itu seperti apa sih? Oke, sekolah yang ideal itu seperti apa? Kalau menurutku sekolah yang ideal itu ya yang bisa menerapkan ya apa yang sudah disampaikan oleh dinas, dan juga bisa membuat murid ya, wali murid dan gurunya itu nyaman. Walaupun kalau misalnya kita lihat di sekolah saat ini itu belum sepenuhnya bisa. Ini bukan hanya terjadi di SMA 5, tetapi di banyak sekolah di Indonesia itu menciptakan lingkungan yang inklusif seperti itu. Artinya inklusif itu apa? Artinya setara teman-teman, setara untuk semuanya, entah itu untuk penyandang disabilitas ya kan, untuk yang memiliki ragam gender dan lain sebagainya. Nah itu terkadang sekolah tuh belum bisa benar-benar menerapkan hal tersebut. Nah
Kalau menurutku sekolah yang ideal itu seharusnya yang bisa menerapkan inklusivitas dalam sekolah tersebut sehingga menciptakan lingkungan belajar yang nyaman seperti itu. Oke, buat harapan kedepannya nih dari kita untuk SMA Negeri 5 itu seperti apa sih biar bisa menjadi tempat belajar yang lebih nyaman lagi? Oke, kalau aku ya teman-teman mungkin nggak banyak banget, cuman aku berharap bahwasanya Negeri 5 ini lebih baik lagi gitu Pak ya, mulai dari segi fasilitas, kemudian dari segi peraturan dan lain-lain sebagainya sih. Banyak banget sih teman-teman sebenarnya. Cuman kalau dari aku sendiri cuman pengen meningkatkan ya, berharapnya peningkatan di bidang kayak ya ekstrakurikuler ditingkatkan, fasilitas, kemudian peraturannya, kemudian mata pelajarannya dan lain sebagainya, dan semoga SMA 5 kedepannya menjadi sekolah yang lebih baik ya kan, entah itu dari segi akademik ataupun non akademik ya teman-teman, karena aku sangat amat berharap bahwasanya aku lulus di SMA 5 ini dengan kondisi SMA 5 yang sangat amat baik gitu. Aku bakal berusaha ya kan, semoga SMA 5 ini menjadi SMA yang bagus ya kan, jadi pas aku lulus gitu besok ditanya kamu lulusan mana, SMA 5, us SMA 5 keren gitu. Nah, aku berharapnya seperti itu. Mungkin itu aja sih dari aku. Oke, wah ternyata obrolan kita kali ini banyak banget manfaat yang bisa kita ambil ya teman-teman. Nah, sebelum kita tutup, mungkin Gilang bisa bilang nih ke teman-teman lainnya tentang gimana cara kita bisa menyampaikan aspirasi dengan baik sekaligus ikut menjaga fasilitas sekolah yang ada. Oke, kalau menurutku bagaimana sih cara kita bisa menyampaikan aspirasi dengan baik? Itu dimulai dari yang pertama adalah keberanian dari dalam diri kita dulu teman-teman. Kita tuh harus berani untuk menyampaikan aspirasi. Terus yang kedua, kita harus tahu apa aspirasi yang ingin kita sampaikan gitu. Misal, Pak, Bu, saya tuh ada kekurangan di bidang ini nih teman-teman. Terus juga aku tuh merasa ada kekurangan di sini nih. Ya, terus setelah kita berani dan kita punya materinya, ya kita coba sampaikan. Mungkin kalau misal ke guru takut, kita bisa coba loh bantu mulai kayak ke MPK misal atau ke OSIS dan lain sebagainya, itu boleh banget. Karena MPK pasti open kan buat seperti itu. Iya, pasti open banget ya. Jadi jangan pernah takut untuk memberikan aspirasi. Terus tadi yang kedua pertanyaannya apa? Itu kita bisa tentang bagaimana kita bisa menyampaikan aspirasi dengan baik. Selain itu yang satunya lagi? Sekaligus ikut menjaga fasilitas sekolah yang ada. Oke, nah ini loh sih, yang nggak kalah pentingnya juga menjaga fasilitas sekolah yang ada. Kalau menurutku menjaga fasilitas sekolah itu sebenarnya nggak susah, cuman kadang sering lupa atau emang kita males aja. Bahkan dimulai dari hal-hal kecil kayak ya kan, terus buang sampah di lapangan, itu tuh hal-hal kecil yang sering kali kita anggap remeh, cuman dampaknya besar teman-teman, ya kan. Jadi ayolah ya kan, kita mulai sama-sama ya memperbaiki kebiasaan-kebiasaan ya gitu teman-teman. Oke, terima kasih Digila sudah berbagi pandangan dan juga cerita ke sobat-sobatlah. Semoga obrolan kita kali ini bisa memberikan gambaran dan bermanfaat bagi sobat-sobatlah yang ada di rumah. Oke, sobat-sobatlah, kali ini kita punya informasi karena besok April di akhir kita bakalan ada Prisma yang diadakan pada akhir bulan April tersebut. Jadi kalian bisa menyampaikan aspirasi ke teman-teman, ke pihak sekolah. Oke sobat-sobat, sekian dulu episode kita kali ini. Jangan lupa terus pantengin Barito Media Podcast, teman diskusi sumber inspirasi. Izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.